Balik lagi di Omdo Vlog, omong doang, video blog. Ya teman-teman, udah lama gak ketemu gue nih. Kali ini gue punya satu unit mobil yang sangat-sangat besar. Dan dia ini adalah salah satu mobil legend dari Toyota. Kenapa gue bilang mobil legend? Karena Toyota Hiace yang kita lihat di sebelah gue ini itu sudah diproduksi dari tahun 1967. Dan Hiace yang beredar di pasaran Indonesia itu di generasi keempatnya di tahun 85, dia cukup laku, tapi sayangnya setelah itu udah nggak begitu laku lagi. Jadi Toyota memutuskan untuk menghentikan produksi massalnya, sehingga di tahun 2012 mereka baru bisa jualan Toyota Hiace lagi ketika di Jepang dan Australia itu udah banyak marak gitu mobil-mobil yang bermuatan banyak seperti komuter. Nah, Hiace yang ada di belakang gue ini tipenya adalah high grade komuter, dimana kalau di Indonesia itu dari tahun 2012 semenjak dia diperkenalkan di International Indonesia Motor Show, dia punya dua tipe, yaitu high grade biasa sama high grade komuter. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat apa aja keistimewaan Toyota Hiace ini yang menurut gua dan menurut kita nih jauh lebih advance ya daripada Isuzu Elf, dimana Isuzu Elf tuh udah jadi primadonanya lah untuk mobil travel, mobil keluarga kayaknya enggak ya. Ya karena mungkin dia bisa dibeli di Isuzu dan bisa di karoseri di pabrikan karoseri yang handal gitu. Dan sebenarnya Toyota Hiace ini juga udah pernah marak juga dan cukup laku juga di tahun 80-an 90-an. Dan gue sendiri punya satu memori tersendiri soal Toyota Hiace, di mana jemputan gue dulu waktu SD itu Toyota Hiace lama yang persnelingnya masih di sini. Dan ternyata yang tadi gue baru baca-baca informasinya di Mbah Google, dia adalah generasi ke-3 atau 4 yang diproduksi tahun 85. Nah, balik lagi bicara soal Toyota Hiace yang di belakang gue ini. Toyota Hiace ini diproduksi tahun 2012 dan ini adalah generasi kelima. Sekali lagi ini generasi kelima, dan generasi ke-6-nya yang sekarang baru keluar di kemarin di Gias 2019 sebelum pandemi itu namanya Hiace Premio yang jauh-jauh lebih mewah. Kayaknya sih lebih cocok bukan buat travel tapi buat armadanya sekeluarga besar. Kalau lo mau jalan-jalan yang agak jauh, mungkin dari Jakarta ke Bali, itu enak banget gue yakin. So, langsung aja kali ya kita bahas dari mulai eksterior, interior, dan nanti mungkin ada Satya juga yang akan mencoba mobilnya, karena gue agak takut sebenarnya nyetir mobil ini. Soalnya tadi agak sempet kerasa gambut dan gede banget. Cuma yang mau gue coba itu paling torsinya, yang ternyata mesinnya itu satu platform dengan Toyota Innova dan Toyota Fortuner. So kita bahas aja dulu eksteriornya mulai dari sekarang. Ya, kalau lihat dari perbedaan dengan Toyota Hiace yang pernah beredar di Indonesia tahun-tahun 80-90-an itu sangat-sangat amat beda ya. Sementara kalau Isuzu Elf itu dari dulu ya bentuknya kayak gitu. Kalau Toyota Hiace ini lebih kelihatan futuristik. Kalau dulu bentuk depannya itu rata, sekarang bentuk depannya agak punya hidung. Dan kalau lihat dari grillnya ini kayaknya gede banget ya. Sama sekali nggak ada efek chrome, yang itu yang kita suka banget. Ada 3 buah grill yang dimana untuk yang di bawahnya ini kelihatan banget intercoolernya. Ini keren banget sih. Dan kayaknya fitur-fitur lampunya mulai dari headlamp sampai fog lampnya ini udah lengkap, sehingga cukup membuat drivernya percaya diri kali ya ketika membawa ini. Dan kalau kita lihat kacanya ini bisa menggambarkan visibilitas yang luar biasa besar, luar biasa nyaman gitu ya untuk drivernya. Dan jangan lupa juga dilengkapi dengan spionnya yang gede banget, kayak spion Innova kali ya, gede. Mobilnya nggak gitu gede tapi spionnya kelihatan gede. Ya mungkin itu aja eksteriornya. Sekarang kita lihat ke samping yuk. Ya, kalau yang Toyota Hiace tipe komuter ini bukan komuter lain ya. Kalau komuter lain kayaknya kereta. Toyota Hiace tipe high grade komuter ini ketika beli dengan harga 460 sekian juta, kita cuma dapat sayangnya nih velg yang
velg kaleng dengan dop. Cuma menurut gue ini cukup reliable ya. Kalau misalkan untuk kendaraan operasional ini ntar gantinya gampang. Terus kalau kita mau berharap pintu geser otomatis ini nggak ada. Tapi biasanya dibukain kok sama abang-abang travelnya ya. Terus dia ada footstepnya nih, footstep ala lantai Metro Mini. Dan ternyata gue cukup kuat loh untuk menggoyang Toyota Hiace ini. Gak penting ya. Terus nanti untuk jumlah kursinya akan kita bahas di dalam. Pokoknya pintu gesernya kayak gini. Dilengkapi juga dengan dengan kaca loket ala Nissan Evalia. Ini salah satu yang unik ya, karena ya gitu deh, kaca loket, bukan kaca yang dari atas ke bawah. Di sini nggak ada kaca lagi. Terus ya udah gitu aja, standar aja sih sebenarnya Toyota Hiace ini. Cuma dia kelihatan, dia kalau lu lihat dibandingin sama Isuzu Elf tuh kayaknya ini keren sih kalau untuk jalan-jalan ya. Terus sekarang itu aja tadi sampingnya, sekarang kita lihat ke belakang yuk. Nah sebenarnya yang lumayan keren dari Toyota Hiace ini tuh selain depannya yaitu belakangnya. Belakangnya itu kelihatan kayak gimana ya, pokoknya kelihatan keker gitu kali ya, soalnya kayak Grand Max sih emang. Cuma dia kelihatan gemuk gitu loh. Kalau Grand Max kan kayak nggak ada ototnya sama sekali ya. Terus bukaan bagasinya coba kita lihat. Aduh berat cuy. Wow. Ternyata cukup buat ngementalin badan gue yang kecil ini ya. Ini apa ya? Ya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Ini kalau misalkan supir travelnya mau ngiup-ngiup sambil di situ pemandangannya pegunungan gitu, ini enak banget nih. Ini payung banget sih. Terus di sini juga udah dilengkapi dengan tombol otomatis ya. Nggak ada nih. Pokoknya ini bagasinya gede banget guys. Udah gitu, hidroliknya ini, ini sama shockbreaker Yaris gue kalah ini. Maksudnya shockbreaker Yaris gue yang kalah sih, kalah panjang. Nanti akan kita coba metode pelipatannya sama Satya. Jadi biasanya kan cuma satu bangku, ini banyak bangkunya. Nanti sama Satya ya, bukan sama gue capek. Sama lu. Aduh, susah. Aduh. Oh my god. Oke, sekarang tadi kan udah depan, samping sama belakang yang menurut kita sangat-sangat keker, sangat-sangat futuristik. Dan mungkin buat teman-teman yang punya usaha travel, kita rekomendasiin ini karena mungkin beberapa penumpangnya juga akan lebih merasa nyaman. Nanti akan kita coba bantingannya dan karena lebarnya yang jauh lebih lebar daripada Isuzu Elf, ini gue yakin sangat-sangat nyaman ketika kita naruh barang di bagian kaki kita. Iya ini keren nih. Terus lampu remnya ini juga kayak Mercedes-Benz Viano. Mari main Viano, mari main. Itu deh. So itu aja mungkin bagian belakangnya. Apa tuh hitamnya? Kan itu kan kalau Alphard kan ada kayak spoiler atasnya. Itu ini hitamnya set-set doang. Oh kalau ini harusnya ada juga ya. Mungkin berikutnya akan kita pasangin nih. Ya udah itu aja eksterior dari Toyota Hiace yang super standar, cuma cukup keren lah. Sekarang kita bahas interiornya yuk. Ini bangkunya banyak nih. Ya ini lega banget. Terus ini ada pegangan kalau lu mau lebih hati-hati lagi mijak sini, nyari-nyari. Biasanya kalau di travel kan ada nomornya nih, nomor 1, 2, 3 di sana, 4 di sini. Nah, itu gue udah hafal sih. Terus untuk posisi duduknya itu ya, dengan tinggi gue yang 165 ini, kalau Om Fitriari kan 177. Satya 100 berapa Sat? 70-an. 70-an. Karena dia kelahiran 70-an. Jadi ini lumayan lega ya. Terus kalau kita mau agak santai gini, kalau kita mau nggak sopan gini, enggak lah, jangan. Pokoknya di sini lumayan lega. Dan di sebelah sini itu ada cup holder. Cup holdernya ada di sini, ada 2. Terus untuk yang mungkin ada di bagian sini, cup holdernya di sini. Untuk yang di sini ada di pintu yang di slide. Nah di sini ada lagi kompartemen untuk nyimpan handphone. Terus ini ada apa ya? Oh ini buat apa? Buat pegangan kursi yang ini. Terus karena kacanya ini saking besarnya, so ketika ada keadaan darurat kita bisa pecahin pakai ini. Jadi ini udah ala bis banget. Terus kita ke baris ketiga ya sekarang ya. Ini untuk duduk sini juga lumayan enak. Dan di sini ada jaring-jaring buat nyimpen. Ini gue mesti satu-satu ya. Oh iya, joknya bisa reclining juga loh. Tuh enak kan? Ini nyaman banget sih.
super nyaman. Kepuasannya bro ya? Sama sekali nggak terjadi. Biasanya kalau di mobil-mobil yang mewah mungkin kasta terendahnya ada di bagian belakang ya cuy. Kalau ini bagian belakang kita coba. Gila lega banget ini, sumpah. Terus AC-nya juga udah terintegrasi sama atapnya, lampunya ada 2. AC-nya total tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 12 sama yang ada di kursi baris paling pertama. Nothing special sih di sini, cuma untuk kebutuhan basic ini sangat-sangat udah mencukupi. Jadi cup holder ada di setiap belakang joknya seperti ini cuy. Boleh dilihatin cuy. Jadi lu mau naruh di sini ada, pokoknya di semua tempat ada. Ini enak banget sih. Terus kalau lu mau pegangan ala-ala roller coaster gitu ya, ada di sini. Terus nanti kita coba juga soundnya, ada nggak cuy? Oh nggak ada. Speakernya udah ada, cuma audionya nggak ada. Nanti kita dengar Satya nyanyi aja. Terus apa lagi ya? Oh kita coba kacanya yuk. Di Toyota Hiace ini muat 16 orang dan kacanya kaca loket. Cuma ini kayaknya lucu juga ya. Ini hati-hati kalau cepat bisa dibawa pulang nanti. Pokoknya kapasitasnya 16 orang dan gue yakin 16-16-nya ini aman sih, bisa tercover kebutuhannya mulai dari cup holder. Yang nggak ada itu enaknya cuma power outlet ya buat ngecharge. Nggak tahu di depan ada apa nggak, nanti kita bahas. Cuma ini di sini nggak ada. So abis ini kita ke depan aja yuk, soalnya ada orang nih, ada yang punya kayaknya. So tadi kita udah bahas interior belakangnya, tapi depannya belum. Jadi jangan kemana-mana dulu. Sekarang kita bahas mesinnya nih. Ternyata cara bukanya itu kayak mesin biasa sih. Jadi yang gua kira di sini nggak ada mesin, ternyata ada. Wow, ternyata bukan mesin. Mesinnya ada di dalamnya. Ini Radiator ya. Ini full about radiator. Terus penyangganya mana nih? Sama itu apa? Wiper. Oh iya. So yang belum tahu kayak gue, Toyota Hiace itu bisa buka ininya. Sebenarnya sih ya gitu ya. Ini mungkin untuk kontrol. Kayak EPV cuy. Oh kayak PV ya. Tapi ini rem ya. Ini rem. Itu porsinya apa rem? Kayaknya sih rem nih, brake fluid nih. Kalau brake fluid ya. Ini rem. Terus di sini air radiator dan ini air wiper nih. Terus untuk kekuatan mesinnya kalian lagi teman-teman bisa cari sendiri karena ini share the same machine with Innova. the old D4D ya, the old Innova, the old Fortuner. Dan ternyata dia dulu awalnya ini keluar nggak cuma diesel guys, dia keluar juga yang tipe 1 TRFE seperti Innova 2000 cc dan 2 TRFE nya Innova 2700 cc. Jadi surprisingly ini adalah Innova ditaruhin body travel ya. Innova sama Fortuner ditaruhin body travel. Berarti bisa di-remap ya? Bisa di-remap banget ini, cuma kayaknya kalau buat operasional armada kasihan penumpangnya nanti supirnya ngebut terus sih. So itu aja kali ya bagian depannya. Kita nggak akan bisa lihat mesinnya secara full karena ada di bawah. Sekarang kita bahas bagian paling seru yaitu di depan. Yuk. Ya, cara naiknya mirip-mirip sama Fortuner ya. Kok salah gue ya? Salah kayaknya gue naiknya. Nantilah dicontohin sama yang biasa naik. Cut dulu ya, soalnya sendal gue Putus ya. dapat. Jadi naiknya. Nah, untuk di interior paling depannya ini sayangnya di tipe yang high grade komuter ini nggak ada head unitnya. Mungkin nanti bisa kita lengkapi dengan head unit double din. Di sini udah ada kompartemennya. Terus ini udah ada kompartemen yang besar buat handphone dan lain-lain. Dan puter-puteran AC-nya ini mirip sama Yaris gue ya kayak gini. Kayaknya nih mau pakai dia pakai ini nggak sih? Elagia, dia beda itunya bukan putaran gini sih. Terus apa lagi ya, ini personelingnya ala-ala Grand Max ya. Tapi keren sih, udah ada di posisi untuk ke kaki-kaki ya. Iya, ini nggak disunat nih semuanya, keren. Terus yang keren lagi di sini ada auto leveling buat leveling headlamp. Jadi bisa disetel ada 5 pengaturan headlamp. Jadi ketika si driver mau kurang tinggi bisa ditinggiin. Terus yang tadi kita nggak tahu ternyata ini sudah electric mirror.
retractable mirror, dimana ini bisa dilipat secara otomatis. Dan tadi gue cobain pakai retractable hand. Kalah Yaris lo cuy. Kalah Yaris gue. Terus untuk speedometer ini standar banget tapi udah ada MID untuk menunjukkan penunjukan suhu udara sama di sini odonya kalau teman-teman bisa lihat ini masih 83 km. Jadi masih baru banget dikirim dari showroomnya. Terus udah ada auto power window yang bagian drivernya ini auto naik turun, nggak usah takut. Terus udah juga bisa electric mirrornya bisa dioperasiin juga. Ini pokoknya udah memanjakan si driver banget ya. Terus di bagian sisi driver nih nggak ada cup holder karena dianggapnya di sini bisa jadi cup holder. Di sini cuma ada kompartemen. Ya? Tapi bisa dijadiin kayak gini ya? Iya, ini bisa dilipat gini. Terus dinaikin. Wow. Ini jadi bangku yang lumayan nih. Ini kalau di travel nih bangku nomor 2 kayaknya nih. Jadi 1, 2 balik lagi kayak tadi. Keseringan naik travel gue. Gitu. Terus ini udah ada seat belt juga. Tapi masih 2 titik ya cuy untuk yang di sini ya. Tapi udah lumayan lah. Cuma untuk anak kecil sebaiknya jangan di sini karena ini ada ininya. Dan untuk handbrake-nya seperti Kijang lama. Tarik. Dan ini udah ada tilt steering-nya cuy. Tilt steering udah. Belum ada teleskopiknya. Iya, teleskopik. Terus mau sedekat apa gini ya. Udah ada tilt steering-nya. Pokoknya nih udah enak banget sih. Nyaman lah. Terus ini udah ada, belum ada kacanya, jadi driver kita kan udah ganteng-ganteng nih, jadi nggak usah kaca lah. So, next apakah gue akan coba jalan dengan mobil ini? Tentu tidak, karena gue nggak begitu berani. Ada bintang tamu spesial kita ya. Kita nanti hadirkan bintang tamu spesial yang kebetulan dia datang tadi. Kita boleh. Iya. Ini spesial bintang tamu kita. Spesial banget ya. Nanti beliau yang akan membawa mobil ini muter-muter dan akan merasakan sedikit banyak bantingannya yang kabarnya nyaman ya cuy. Yoi. Atau lu mau bawa? Enggak berani. Terus apalagi? Dia hampir nyerempet jir. Oh iya, hampir nyerempet pelang ya, apalagi gue. Untuk teman-teman tahu gue baru belajar mobil, enggak deh, bohong. Oh iya, di sini udah ada ganjal roda di dalam. Yoi. Jadi kalau misalkan ini cuy, kita lagi naik tanjakan di mana Puncelut. Tapi di 4D cuy, masa di 4D nggak kuat sih? Di 4D harusnya torsinya, cuma kan safety first cuy. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ini bisa ganjal roda di dalam. Ini kalau hilang hati-hati nih, berarti gue yang ngambil. Maling. Ganjal roda. Ini untuk apa? Kalau misalkan kalian main ke Saung Teh Ita 1 iklan. Atau ke Sudut Pandang yang kemarin Satya habis dari sana. Tamu gitu ya. Untuk nanti driving impressionnya sekalian lo yang bahas kali ya cuy. Lu lah. Gue aja. Ya udah. Tapi gue as a penumpang berarti. Iya, berarti gue di sini di belakang nanti. Dan berikutnya nanti akan ada Om Doskor ya, jangan lupa ya. So, stay tune terus dan sekarang saatnya driving impression oleh special guest kita. Silakan Pak Iman. Ya, jadi kali ini pertama kalinya Om Dovlog nge-review driving impressionnya sebagai penumpang. Karena nggak berani nyupirnya. Kita nggak ada berani nyupir. Iya, dan saat ini kita sudah ada di jalanan yang sangat berbatu, konblok ya kan. Kalau dirasa-rasain ini kalau dirasa-rasain ini mobil ini panjang banget ya Pak Iman ya? Lebar ya? Tapi kalau dibandingin sama Elf gimana ininya apa? Nikung-nikungnya kayaknya lebih enak Elf ya? Nyaman ini ya? Kalau secara bantingan sih jelas ya mungkin. Muter-muter ya Pak Iman, jangan dipakai. Kalau secara bantingan sih jelas banget ini sangat-sangat empuk nih pasti gue yakin. Dan secara torsi nanti akan ada di sini perbandingannya juga dengan Elf. Terus kalau untuk koplingnya enteng ya Pak Iman ya? Enteng. Itu dia tuh. Ini kayaknya bagaikan Innova diesel yang tipe V ya, dimana firewallnya udah sangat-sangat kedap. Nyaman cuy ini. Kesimpulannya mungkin driving impressionnya nih gue rasa sangat-sangat nyaman ya. Kalau dari special driver kita tadi ini sangat nyaman. Dan kalau udah biasa nih mungkin kerasa kecil ya Pak Iman ya? Biasa. Bagaikan mengendarai Honda Brio mungkin. Jauhan deh. Oke. Kita masuk Om Doskor ya? Yes, saatnya kita Om Doskor. So, stay tune. Om Dovlog, omong doang, video blog. Ya, sekarang kita udah di Om Doskor, di mana kita akan menilai skor-skor mobil ini karena ini mobil penumpang banget. Kayaknya kita nggak akan nilai dari mulai mesin boleh sih dinilai. Paling dari tampilan nih cuy. Tampilan oke.
sama dari kenyamanan. Kalau dari kenyamanan, ini mobil udah ini sih nggak ada lawan ya gue rasa, karena kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya gue yakin ini yang paling nyaman. Iya, untuk travel ini keren, dan kalau lu keluarga besar dan lu punya satu mobil yang harus bisa ke segala medan dan itu jaraknya jauh-jauh, ini bisa jadi pilihan banget. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya usaha travel, ini mungkin pilihan utama ya. Kita masuk langsung ke Omdos kan? Oh iya, lupa. Sampai lupa, sorry. Oke, kalau soal interior, Eksterior. iya, sorry, eksterior dulu ya. Eksterior lu menurut lu berapa? Menurut gua 7. 7 ya? 7 di Tapi ini mobil-mobil 7 di antara mobil itu. ya. Kalau gua kok 85 ya ini. Kalau 8 sama 9 itu HS yang terbarunya, soalnya Premium. premium. Tapi ini kalau dikasih velg gede, cakep cuy ini. Ya udah 8. 8 lah ya. Gua ngalah. Oke deh. Kita bungkus saya eksterior 8 ya. Terus, Cing cing. terus Next interior. Interiornya kalau menurut gue karena muat 16 orang properly ya, bukan 16 orang yang dipaksa. Terus dengan beberapa fitur-fitur kelegaannya, misalkan cup holder, kompartemen-kompartemen lain yang kayaknya cuma kurang power outlet buat kebutuhan basic, gue kasih nilai 75. Setuju ya. Mungkin kalau premium 85 kali ya. Next adalah kenyamanan. nyaman cuy di antara mobil travel yang lain. Yes, kasih nilai aja langsung berapa? 8 lah. 80. Kalau untuk yang tipe komuter gua kasih nilai 75 deh. 75 karena? Karena joknya juga belum begitu tebel ya. Oh iya ya, joknya masih Cuman standar ya. Nyaman sih. Cuman ya kita kasih 75 lah. Tapi ini gue kira bisa di naik turunin, ternyata kursi pocong ya, dan ininya nggak ada head adjust, nggak ada seat belt adjusternya. Tapi ada. Adjusternya nggak ada. Nggak bisa di adjust. Gak usah ngegas. Sama kurang head unit doang sih. Cuma kalau dikasih TV di sini, wah keren deh pokoknya nih. Yes. Next adalah kenyamanan, terus apalagi Mesin, kalau mobil cuy. mesin ya. Di 4D lah. Mesin ini kayak no doubt lah ya. Kayaknya nggak bisa kita. Cuma kalau dibandingin sama Isuzu yang udah long last banget, ya mungkin sama ya skornya ya. Iya sih. This is the Toyota ya. Termenung ada nggak sih? Jendela termenung. Coba lu duduk belakang sih. Jendela termenung nggak ada. Coba ya. Coba gue. Kayaknya harus lu yang nilai deh cuy. Kita mengartikan jendela termenung adalah jendela yang sempit ya. Iya sih. Nah ini cuy. Ini kalau hujan kan begini. Which is ini. Kurang mundur cuy. Ini bisa dimundur gak sih? Oh dia udah mati cuy yang ini cuy. Tapi bisa di recline kan? Atau kita mungkin yang di sebelah sini. Coba lu bisa di sebelah sini cuy. Nah di sini nih recline, itu kan bisa nih recline yang ini. Yes. Atau yang di belakangnya itu cuy. Karena dia Coba ada kita cek. jendela loket. Jadi Kita harus nyari jendela termenung itu berada di mana gitu kan? menungkan loket-loket di dalam hidup lu. Nah ini juga bisa cuy. Sebagai jendela termenung. Iya bisa juga. Anjir. Iya cocok nih, udah gua zoom loh nih. Jendela termenung cuy. Hujan-hujan gitu kan. Nah, pas tapi kalau belakang lu ngebuka jendelanya, apa itu dibukanya ke belakang? Dibukanya ke depan lah. Coba deh. Ke depan lah. Jadi kaget gitu. Ke belakang sih. Belakang tuh. Apalagi kalau tiba-tiba ada boneka mampang kan. So, Gimana? agree ya. Agree sih gue. In this area kita sebut ini adalah daerah jendela termenung. So, sampai di sini dulu, kok jadi closingnya jadi gue ya. Udah, gak apa lah. Sampai di sini dulu video-video kita yang berikutnya lo saksikan ya. Jangan lupa, insya Allah kita akan ada salah satu mobil legendaris. mewah lagi dan legendaris ya. Yes. Kalau kita bisa sebut The Minis ya, segala Minis yang sejarahnya antara BMW in Indonesia as a holding ya, as a holding. So pokoknya stay tune di Omdo Vlog, Omong Doang Video Vlog. Jangan lupa like and subscribe. Kita mohon maaf kalau kita agak lama keluar videonya karena memang kesibukan. Yes. Dan juga ya kita lagi pandemi kan, juga lagi Berusaha. berusaha untuk menjaga dan tetap prokes. Jangan lupa pakai masker, terus juga jangan lupa jaga jarak dan selalu cuci tangan, gunakan hand sanitizer ataupun sabun. Sering-sering lah, nggak apa-apa, karena untuk kesehatan kita semua dan untuk kesehatan keluarga kita. So sampai di sini dulu, saksikan video-video kita berikutnya.